Keberadaan dan reputasi Metro TV sebagai pionir televisi berita di Indonesia yang tetap bertahan hingga saat ini tidak dibangun dalam waktu singkat. Tapi melalui serangkaian kerja keras, berbagai ujian, dan konsistensi untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Dan inilah beberapa batu penanda atau milestone perjalanan Metro TV sebagai stasiun televisi berita. Liputan Metro TV dari Baghdad, Irak, Mutia Hafid Budianto melaporkan. Pada hari pertama tahun 2007, tragedi dalam dunia penerbangan kembali terjadi. Sebuah pesawat milik maskapai Adam Air, nomor penerbangan 574, jurusan Jakarta-Surabaya Manado, hilang dalam penerbangan di perairan Majene, Sulawesi Barat setelah transit di Surabaya. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 102 orang tewas dalam kecelakaan. Karena luasnya perairan yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat, proses pencarian korban, kotak hitam, dan bangkai pesawat berlangsung sulit dan memakan waktu lama. Selama hampir sebulan penuh, Metro TV mengawal perjuangan keluarga korban dan usaha pemerintah untuk mencari, mengevakuasi, dan menyelidiki penyebab musibah tersebut. Ada informasi pesawat Adam Air itu hilang kontak. Kami breaking news, tapi ini sampai berhari-hari. Kemudian muncul spekulasi, banyak sekali spekulasi. Yang katanya di gunung lah, ya kan? Ada yang orang melihat, katanya ada pesawat kemudian terjadi dentuman. Sampai ada yang orang ngaco di sana, dukun katanya. Di gunung apa begitu melihat pesawat itu jatuh. Ternyata itu semua ngaco. Nah, belakangan diketahui pesawat itu jatuh di Selat Makassar ya, di laut antara Sulawesi. Nah, berita pertama kali kalau confirm bahwa Adam Air itu jatuh di laut, ketika seorang nelayan di Sulawesi Selatan menemukan serpian. Warnanya kan warna gold tua ya, cenderung ke orange gitu ya. Nah itu, ketemulah salah satu serpian part of body-nya pesawat itu ditemukan oleh seorang nelayan. Nah dari situlah kemudian rame-rame orang memastikan atau menduga bahwa pesawat ini hilang di dekat Selat Makassar itu. Setelah menemukan lokasi keberadaannya sejak akhir Januari 2007, baru pada tanggal 28 Agustus 2007, kotak hitam pesawat Adam Air berhasil diangkat dari kedalaman 2000 meter di perairan Majene, Sulawesi Barat. Pada 25 Maret 2008, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengumumkan penyebab kecelakaan pesawat Adam Air adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu sistem navigasi inertial atau IRS, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Pada saatnya ketemu black box, flight data recorder atau cockpit voice recorder itu di kedalaman 2000 meter yang untuk mendapatkannya aja itu perlu effort yang sangat besar, dan itu terjadi juga beberapa puluh hari setelah kejadian. Jadi dalam hal ini banyak hal yang bisa digali dari si kecelakaan Adam Air. Belum lagi kontroversi penyebabnya. Ketika di situ ada ditemukan kelalaian di sana, ketika bagaimana pesawat itu tidak terkendali ketika pilot sibuk untuk mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan di pesawatnya, dia nggak tahu horizonnya dan sebagainya, akhirnya stall dan jatuh di laut. Banyak kontroversi di situ. Jadi yang kita mainkan dalam pemberitaan Metro TV, dan pada saat itu cukup panjang kita bermain di memberitakan mengenai Adam Air tersebut.
Setelah hampir 10 tahun lengser dari pemerintahan, pada tanggal 27 Januari 2008, mantan Presiden Soeharto meninggal dunia. Tokoh yang pernah memerintah Republik Indonesia selama 32 tahun ini meninggal dalam usia 86 tahun bersama semua kontroversi yang menyertainya. Sebagai stasiun televisi berita, Metro TV menyajikan liputan lengkap mengenai kepergian salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia ini. Dari liputan saat Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta sampai prosesi penguburan hingga acara tahlilan. Pak Harto itu kan presiden kita yang kedua kan. Presiden kita yang bukan soal lamanya. Memang beliau itu 30 tahun lebih kan. Tapi Pak Harto itu adalah presiden Republik Indonesia yang kedua. Bung Karno adalah presiden pertama. Yang berikutnya adalah Habibie, presiden ketiga, dan seterusnya. Dan menurut saya sebuah kewajiban, bukan hanya lembaga penyiaran seperti Metro TV, bangsa ini juga berkewajiban untuk tetap menghargai, menghormati kepala negara yang pernah memerintah di Republik ini. Sebab jadi presiden itu kan tidak banyak orang, hanya satu dari 250 juta jiwa penduduk, hanya satu. Jadi tetap sosok yang harus kita hormati. Jadi tidak berlebihan, tidak ada katakanlah berlatar belakang kepentingan apa, kecuali kita mau mendidik, mengedukasi masyarakat. Ingat, kau harus tetap hormat kepada kepala negara, kepada presiden, kepada pemerintahan yang pernah memimpin Republik ini. Menyusul meninggalnya mantan Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bela-sungkawa dan menetapkan 7 hari berkabung nasional. Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun di Karanganyar, Jawa Tengah, di samping makam istrinya Siti Hartinah yang meninggal tahun 1966. Metro mungkin menjadi media pertama yang tahu tentang meninggalnya Gus Dur. Dari mana tahu? Kita memiliki direktur utama yang namanya Pak Wisnu Hadi. Nah, jadi istrinya Pak Wisnu Hadi ini adalah kerabatnya Gus Dur.
Pemerintahan Gus Dur, sejumlah konflik horizontal terjadi, antara lain di Maluku dan Sampit. Meski kebijakan-kebijakannya banyak yang dinilai kontroversial dan masa pemerintahannya berlangsung kurang dari 2 tahun, Gus Dur mewariskan sejumlah kebijakan yang mendorong semangat persatuan dalam keragaman. Jadi liputan eksklusif terkait kasus Gayus itu ada beberapa, karena kasus Gayus itu kan panjang sekali. Dari mulai berawal statementnya Kabar Eskrim waktu itu yang namanya Pak Susno Duaji yang menyatakan ada seorang pegawai pajak yang memiliki rekening nilainya triliunan rupiah, sehingga muncul nama Gayus Tambunan. Saya adalah penjahat nomor 1 di negara Indonesia. Kasus korupsi Gayus Tambunan mencuat pada medio Maret 2010. Nama Gayus Tambunan, pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia ini mencuat ketika Kepala Bareskrim Polri, Komjen Susno Duaji menyebut bahwa Gayus mempunyai uang 25 miliar rupiah di rekeningnya, plus uang asing senilai 60 miliar rupiah dan perhiasan senilai 14 miliar rupiah di brankas bank atas nama istrinya. Keseluruhan uang itu dicurigai sebagai harta haram. Sebelum ditangkap, Gayus beserta anak dan istrinya sempat melarikan diri ke luar negeri dan pergi ke sejumlah negara. Namun tim kepolisian akhirnya berhasil menangkap Gayus saat ia berada di Singapura. Metro TV yang aktif mengawal pengungkapan kasus korupsi Gayus berhasil mendapatkan berbagai liputan eksklusif terkait kasus ini. Salah satunya liputan eksklusif penangkapan Gayus di Singapura. Jadi liputan eksklusif terkait kasus Gayus itu ada beberapa, karena kasus Gayus itu kan panjang sekali. Dari mulai berawal statementnya Kabar Eskrim waktu itu yang namanya Pak Susno Duaji yang menyatakan ada seorang pegawai pajak yang memiliki rekening nilainya triliunan rupiah, sehingga muncul nama Gayus Tambunan. Nah, dari situlah mulai ramai lah pemberitaan tentang Gayus Tambunan. Nah, kebetulan Gayus Tambunan sendiri waktu itu dia sudah keluar, kita tidak tahu keluarnya di mana. Nah, hanya kebetulan saja waktu itu beberapa sumber-sumber saya itu memiliki akses ke proses-proses penyidikannya Gayus, maupun teman-teman dekatnya Gayus. Saya punya sumber-sumber di sana, sehingga saya dapat informasi bahwa Gayus ada di Singapura, ya kan. Terus kemudian saya koordinasi dengan atasan saya waktu itu, Pak Dadi Sumatmaja. Saya ngomong sama Dadi, "Dad, Gayus ada di sini nih, gimana?" Tapi kita hanya tahu Gayus ada di Singapura, tapi di mana saya nggak tahu. Informan juga belum bisa ngasih info itu. Ya udah, kamu cari aja, kamu berangkat Singapura aja. Nah, administrasi selesai, saya berangkat Singapura sendiri. Nah, di sana saya mencoba mencari sumber-sumber saya yang saya kenal di Singapura. Ya, memang ada beberapa teman saya yang di Singapura, dari mulai pejabat pemerintah, aparat pemerintah, terus kemudian juga pengusaha-pengusaha, dan juga teman-teman sekolah juga ada di sana. Nah, saya komunikasi dengan mereka sampai kemudian dapat kepastian bahwa Gayus itu memang ada di Singapura. Saya dapat informasi bahwa sering kali orang-orang Indonesia, dia kelas level atas, menengah ataupun level bawah itu sering makan di satu tempat, atau dia jalan-jalan membeli kebutuhan sehari-hari di satu tempat. Nah, akhirnya ketemulah di satu titik namanya Lucky Plaza. Saya nongkrong di situ, nongkrong hampir ya 1,5 hari lah. Saya nongkrong, saya tidak tidur, saya muter-muter di Orsat situ aja, sampai akhirnya ketemu, oh ini namanya Gayus. Tapi saya tidak mau ngejar, saya diemin aja, yang penting saya rekam. Karena bagi saya pada saat itu saya tidak perlu wawancara dia, saya hanya perlu tahu kamu ada di sini, kamu mau ketemu siapa, kamu ngapain, itu informasi yang saya perlukan. Bukan untuk wawancara, itu percuma lah. Justru itu akan membuyarkan skenario, karena begitu diwawancara dia akan memprotek dirinya, dia akan menghilang. Saya waktu itu hanya cover saya itu adalah saya wisatawan, saya bukan wartawan. Sampai akhirnya ternyata pada saat
Gayus ke sana kemari itu saya melihat orang-orang dari penyidik dari Mabes Polri. Loh, ini orang-orang Baris Krim nih. Gitu. Ternyata mereka berada di sana itu untuk mengamankan Gayus. Gitu. Sampai akhirnya Gayus itu kemudian diamankan, tapi mereka kan tidak bisa menangkap karena mereka tidak memiliki yurisdiksi itu. Jadi saya masih leluasa mengambil gambarnya Gayus sampai kemudian Gayus akhirnya dibawa ke kedutaan besar. Kita ada gambarnya semua. Terus kemudian Gayus dibawa ke Changi, dari Changi dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi gambar kita udah banyak dan detail-detail perjalanan menit ke menit, jam ke jam apa yang dilakukan terhadap Gayus itu kita tahu semua. Dan saya live by phone waktu itu. Tiap headline live by phone, Metro Pagi, Metro Siang, Metro Malam, MHI, Top 9 News kita live terus. Headline kita live terus. Sampai akhirnya kita berangkat ke Indonesia. Nah di Indonesia lah mungkin wartawan di Bandara Changi itu ternyata sudah ada beberapa wartawan juga, tapi dia hanya mendapatkan gambar Gayus ketika Gayus masuk ke pesawat. Itu udah gambar rame-rame itu sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Gitu aja. Tapi memang ketika Gayus dalam proses dibawa di Singapura itu kita ada beberapa rekaman eksklusif di sebuah ruangan. Ada statement-statement Gayus yang itu bukan wawancara ya. Terekam dalam video itu punya saya juga, itu publish eksklusif di Metro TV lah, itu tidak ada satu media pun yang punya. Kasus korupsi Gayus menarik perhatian publik hingga berbulan-bulan. Selain karena kasus kejahatan korupsinya, kasus ini juga mengundang kemarahan publik karena berbagai ulah Gayus mengakali berbagai peraturan atau hukum. Seperti ulah Gayus yang seenaknya keluar masuk sel dengan menyuap sejumlah oknum aparat. Setelah dia di penjara, sudah status narapidana, kok bisa jalan-jalan menikmati pertandingan tenis internasional WTA Tour di Bali. Metro TV sebagai televisi berita hadir mengupas tuntas persoalan Gayus itu dengan segala variasinya. Kita hadirkan parodi, kita kupas dari sisi perilaku, dari sisi penegakan hukum yang masih amburadul segala macam. Bisa berhari-hari ngomongin tentang kasus Gayus. Metro TV menjadi salah satu media yang ikut memberikan andil untuk melakukan dalam ini fungsi dari 4 fungsi media adalah fungsi kontrol sosial. Jadi membenarkan atau meletakkan kembali perilaku masyarakat untuk dikontrol disesuaikan dengan yang semestinya. Kenapa dulu Metro TV mengawal ini? Dengan harapan kita berharap supaya kasus ini menjadi pembelajaran, terutama untuk katakanlah di jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Inilah contoh. Kalau ada salah seorang saja pegawai Direktorat Jenderal Pajak bisa hengki-pengki, kong kali kong dengan pengusaha, akibatnya semua bisa diatur. Tetapi menurut saya kita belum mendapat efek positif dari kasus ini, kecuali yang menanggungnya hanya seorang Gayus Tambunan. Tetapi siapa sebetulnya pengusaha yang menyogok menyogok Gayus Tambunan ini kan sampai sekarang kan tidak tahu kita. Gayus Tambunan sendiri akhirnya divonis hukuman 29 tahun penjara atas berbagai kasus kejahatan korupsi dan suap yang dilakukannya. Metro TV, knowledge to elevate.